Halo saudara semua, pemirsa di seluruh tanah air dan di seluruh dunia. Apa kabar hari ini? Doa saya kiranya saudara semuanya dilindungi oleh tangan yang sangat kuat itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau saudara hari ini adalah pertama kali saudara ngeklik video ini, perkenalkan, nama saya Magdalene Kawoco. Doa saya untuk saudara-saudara semua pemirsa yang nonton di YouTube kami supaya saudara semuanya diberkati. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa di mana saya ingin menyampaikan suatu rahasia firman Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Itu sebabnya saya yakin tidak pernah ada yang kebetulan jikalau saudara hari ini klik, saya yakin Roh Kudus yang tuntun saudara. Ini adalah firman untuk persiapan di saat seperti ini, yaitu di akhir zaman. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita mempersiapkan diri untuk jikalau Dia menjemput kita di awan-awan, yaitu yang seringkali saudara dengar, yaitu rapture. Jikalau Dia menjemput kita atau jikalau Dia datang bersama seluruh orang-orang kudusnya untuk set up 1000 tahun damai di dunia ini, yaitu millennial years. Itu pun atau nanti perkawinan anak domba, semua persiapannya adalah persiapan bagi kita semua, bagaimana kita dilayakkan untuk Dia menjemput kita, untuk kita masuk dalam perkawinan anak domba. Tentu ada syarat-syaratnya, bukan? Nah, saya di episode-episode yang lalu sudah menceritakan mengenai kemungkinan teori-teori rapture. Kita tidak saling membenarkan diri yang benar mana, justru biasanya orang-orang yang sangat kekeh dengan pendirian mereka adalah orang yang sombong karena tidak menerima pandangan dari hamba-hamba Tuhan lain. Itu sebabnya kita terbuka terhadap hamba-hamba Tuhan lain yang juga Tuhan urapi seperti saudara semuanya. Jadi tidak hanya satu-satunya dia orang yang paling diurapi dan paling benar pandangannya, tapi Tuhan memberikan pengetahuannya, ilhamnya kepada begitu banyaknya hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Itu sebabnya kita menghargai mereka dan kita tidak tahu anyway, namanya juga interpretation. Kalau ada yang bilang, oh nggak ada itu ayatnya mengenai pre-trib, adanya semuanya post-trib. Ternyata dari mereka kaum pre-trib, mereka menemukan banyak sekali justru ayat-ayat pre-trib, yaitu pengangkatan di awal sebelum 7 tahun masa aniaya. Nah saudara, tentunya ada persyaratannya bagaimana kita ini bisa terangkat, bagaimana kita bisa masuk dalam perjamuan anak domba itu. Saudara sudah tahu semuanya perumpamaan mengenai 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Mengapa mereka disebut bijak? Mengapa mereka disebut bodoh? Mari kita pelajari dari ayat-ayat yang akan kita baca dari Matius 25 ayat 1 dan seterusnya. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara-saudara, di sini tidak ditulis apakah gadis-gadis ini berkebangsaan Latin atau dari Afrika atau dari Asia. Mereka-mereka yang menantikan, mereka sudah ditebus dengan darah Yesus. Pakaian mereka seringkali diumpamakan mereka berpakaian putih. Putih yaitu pakaian lenan, yaitu bicara mengenai perbuatan kebenaran. Nah, kita semuanya yang dilayakkan oleh Tuhan, kita telah dicuci semua dosa-dosa kita sehingga kita memakai jubah yang putih. Tetapi di dalam perjalanan kita harus menjaganya jangan sampai ada spots, ada wrinkles, ada noda, dan ada kerut. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Lalu di sini ada dua hal yang ingin saya sorotin. Pertama, mereka menanti, sama-sama menanti. Nah, di akhir zaman ini kita nggak boleh nggak menanti, saudara. Kita harus menanti kedatangan Tuhan. Kalau seolah Tuhan datang nanti malam, saudara harus siap hari ini. Itu sebabnya saya memberikan mengenai warning 1 sampai 5 itu adalah bagaimana kita ini berjaga-jaga saat kita dalam penantian. Jadi kalau pendeta banyak yang ngomong, saudara bersiaplah, saudara be prepared, prepare yourself. Siap, tapi siapnya gimana? Nggak dikasih tahu kan siapnya gimana. Nah, itu sebabnya di dalam warning 1 sampai 5 episode itu saya membeberkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Itu adalah garis besarnya bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita. Tetapi ada perintilannya yang saudara bisa cari sendiri, kuman-kuman, kutu-kutu, dosa-dosa kecil apakah yang saudara lakukan di tempat tersembunyi yang gak ada seorang pun yang tahu mungkin. Nah, itulah pentingnya agar kita menjaga pakaian kita agar senantiasa putih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana kita ini, saudara, di dalam penantian kita tidak sekedar menanti, tetapi selain baju kita putih, kita ini mengumpulkan minyak. Karena jikalau kita tidak mengumpulkan minyak, maka kita tidak akan bisa diadmit untuk masuk ke dalam perjamuan itu. Saudara, di sana dikatakan bahwa belilah, kamu beli aja. Karena mereka yang bodoh, mereka tidak membawa minyak. Mereka hanya cukup aja minyak yang mereka pakai, tetapi mereka tidak cukup membawa minyak untuk nanti sampai di dalam perjamuan sana. Itu sebabnya mereka-mereka yang bijak berkata, pergi saja, kamu beli sana. Nah, mereka beli, kalau beli dengan apa? Dengan uang kan pasti. Banyak pemikiran, bahkan sejak saya masih kecil saya dengar bahwa mereka membeli minyak, yaitu mereka membeli Roh Kudus. Minyak adalah Roh Kudus. Waktu saya pelajari, enggak, saudara. Minyak itu bukan Roh Kudus. Bahkan saya belajar dari Reverend John Evans ini juga mengatakan bahwa minyak itu enggak bisa Roh Kudus, karena Roh Kudus enggak bisa dibeli. Ya, ada seorang yang berusaha membeli karunia Roh Kudus. Rasul-rasul berkata, "Nyalah kamu, binasalah kamu beserta uangmu, karena kamu berpikir bahwa karunia Roh Kudus bisa dibeli dengan uangmu." Jadi Roh Kudus itu gak bisa dibeli, saudara. Jadi minyak ini apa? Nah, nanti kita akan pelajari. Tetapi yang ingin saya soroti adalah orang-orang yang menanti aja, yang udah ada minyak sedikit aja, mereka itu 50% dari mereka yang menanti aja nggak diangkat. Ya, nggak boleh masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba. Bagaimana dengan yang nggak menanti?
Itu sebabnya pentingnya di akhir zaman ini kita menanti, saudara. Kita nggak boleh nggak menanti. Saudara-saudara harus menanti. Bahkan dikatakan yang menanti aja 50%-nya dari gereja Tuhan, jemaat Tuhan nggak terangkat. Ketinggalan, nggak boleh masuk. Bahkan Tuhan berkata, enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Padahal udah pakai baju putih, udah siap, seolah mereka-mereka itu boleh masuk ke dalam undangan pengantin itu, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah. Kata enyah itu kok kasar sekali ya, tetapi kenyataannya demikian. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Tuhan, kenapa orang-orang ini nggak boleh masuk? Kenapa mereka ditolak sedemikian rupa? Karena mereka nggak bawa minyak. Lalu minyak itu apa kalau bukan Roh Kudus? Nah, kita akan pelajari minyak itu apa. Banyak orang nggak mempelajari ini. Mudah sekali, saudara. Penjelasannya adalah di ayat-ayat berikutnya. Mari kita baca ayat-ayat berikutnya yang menerangkan apa itu minyak. Bagaimana memperoleh minyak dengan apa? Nanti saya akan jelaskan kepada saudara minyak itu apa, ya. Tetapi ayat-ayat selanjutnya dikatakan demikian, ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, banyak orang berpikir bahwa talenta itu adalah talenta saya menyanyi, talenta saya menari, talenta saya main tamborin, talenta saya jadi WL. Kemudian saudara mengembangkan talenta saudara. Itu yang banyak orang pikir. Tetapi tidak demikian. Talenta adalah talenta. Talenta yaitu 1 talenta perak itu adalah 6.000 denari. 1 denari adalah 1 hari upah buruh kerja. Jadi jikalau 6.000 denari berarti 6.000 dibagi 365 berarti kira-kira itu upah 20 tahun kerja. Itu yang dikasih 1 talenta. Yang dikasih 2 talenta upah 40 tahun kerja. Yang dikasih 5 talenta berarti berapa? 100 tahun kerja. Jadi ini gede banget saudara. Apa yang dipercayakan kepada saudara, saudara jangan pikir itu kecil. Yang terkecil pun itu ternyata itu seumpama seorang yang mendapatkan gaji salary selama 20 tahun. Can you imagine that? Karena selama ini orang salah kaprah dibilang talenta, ya menari, menyanyi. Jadi mereka-mereka yang sudah berpikir memberikan talentanya di gereja, mereka nggak ngasih uang karena mereka harus dapat uang. Mereka pikir ya, karena mereka sudah memberikan talentanya. Kita baca ayat selanjutnya, ini akan membukakan mata rohani saudara yang selama ini ketutup atau saudara hanya mendengarkan pendeta-pendeta saudara tanpa saudara membaca dengan jeli. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan menjalankan uang. Jadi talenta adalah uang. Itu adalah mata uang saudara. Jadi mereka harus menjalankan. Lalu mereka semuanya ini mulai menjalankan uang itu. Dan segera setelah mereka menggandakannya, mereka mengembalikannya kepada Tuhan itu. Karena waktu Tuhan itu datang, maka mereka bertanggung jawab masing-masing. Dan Tuhan itu meminta pertanggungjawaban. Dan yang mendapatkan 5 ini, dia berkata, Tuhan, yang 5 Tuhan berikan kepadaku, saya sudah menjalankannya, menggandakannya, menjadi 5 lagi, berarti menjadi 10 saya berikan kepada Tuhan.
Ini adalah hamba yang bertanggung jawab. Saat dia diminta untuk mempertanggungjawabkan, dia tidak nyembunyiin, ya. Dia tidak berkata, gimana ya, saya sembunyiin aja deh. Ini kan hasil keringat saya, ini hasil kerja saya, maka saya berhak. Nah, banyak anak-anak Tuhan berpikir mereka berhak terhadap talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka tidak berpikir bahwa mereka adalah pengelola. Nah, saudara harus berpikir bahwa saudara adalah pengelola uangnya Tuhan. Jadi saat Tuhan minta anytime, saudara nggak keberatan. Saudara harus menjadi seperti clerk di bank. Saat seseorang datang untuk menitipkan uang, deposit uang, lalu orang itu dalam waktu mungkin kurang dari 1 jam berubah pikiran dan dia berkata, saya mau ambil lagi. Saudara nggak bisa dong bilang, jangan, kan Tuhan kan sudah ngasih ke saya kan. Saudara nggak bisa bilang begitu dong, karena itu bukan uang saudara. Saudara hanya pengelola. Nah, demikian juga dengan harta kerajaan. Apa yang saudara miliki saat ini, apa yang dipercayakan kepada saudara, itu bukan semerta-merta milik saudara. Itu dipercayakan kepada saudara, tetapi itu adalah uang Tuhan. Nah, saudara harus kembalikan kepada dia jikalau dia datang minta pertanggungjawaban kepada saudara. Nanti saya akan ceritakan seperti apakah pertanggungjawaban itu, seperti apakah permintaan itu. Lalu, yang dua juga demikian. Yang satu kita tahu bagaimana dia beralasan dan akhirnya Tuhan berkata, ambil dia, seret dia tempat yang gelap dan di sana ada kertak gigi dan kasih yang satu ini kepada yang 10. Lalu hamba-hamba yang lain berkata, Tuhan, dia kan sudah punya banyak. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saudara, jikalau saudara bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara gandakan, saudara kembalikan kepada Tuhan, justru Tuhan akan percayakan lebih lagi. Itu sebabnya orang-orang yang diberkati, mereka semakin diberkati. Tetapi orang yang kekurangan makin kekurangan, makin cari, makin ngeduk, makin bolong. Nah, itu prinsip. Nah, sekarang saudara tahu kan apa artinya talenta, apa artinya mengumpulkan minyak. Nah, mengumpulkan minyak itu adalah mengembangkan talenta. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kepada saudara, talenta ini dikembangkan seperti apa, untuk apa. Saya kasih contoh bagaimana Tuhan minta dari saya dulu. Tuhan minta dari saya beberapa waktu, udah 20 tahun lebih yang lalu, di mana Tuhan ajarkan saya untuk saya memberi kepada orang, memberi sedikit dulu, memberi sedikit, rasa berat gitu. Loh, punyaan Tuhan kok berat, tetapi saya merasa itu milik saya. Sampai akhirnya saya rilis dan akhirnya saya menjadi agak mudah begitu ya waktu itu. Ini ceritanya masih berlangsung kan, agak mudah. Kalau saudara pernah nonton YouTube saya dengan judul Nggak Pakai Otak, di sana saudara akan pelajari bahwa Tuhan seringkali bicara kepada kita. Waktu itu Tuhan bicara sama saya untuk saya memberikan uang kepada orang-orang yang Tuhan minta, berat sekali buat saya. Kemudian Tuhan minta untuk saya membawa tempat duduk yang ada ionnya yang enak, gluduk-gluduk gitu di badan, anget gitu ya, bisa ditaruh di kursi kerja, bisa ditaruh di kursi mobil supaya sepanjang perjalanan enak, sepanjang kerja enak gitu. Waktu itu saya diajak oleh sepupu saya untuk nyicil, katanya ini enak loh, nyicil 0% gitu. Saya nggak biasa beli tuh nyicil saudara, tapi ya oke deh, saya diajarin begitu, akhirnya saya beli nyicil. Nah, cicilan belum selesai, tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya untuk bawa itu pada waktu saya mau ke teman saya, ke dokter gigi. Saya bilang, buat apa ya dibawa ya? Saya lagi taruh di tempat kerja ya. Ya udah, akhirnya saya bawa. Saya bawa aja di mobil gitu ya. Terus saya ngobrol dengan teman saya, dokter gigi, sekalian saya dikerjain gigi saya. Dia bilang begini, iya Mac nih, saya nih sini saya sakit nih punggung saya akhir-akhir ini.
Saya tahu jawabannya. Roh Kudus langsung bilang, itu dia, dikasih ke dia. Jadi itu cicilan masih belum selesai, kira-kira masih 6 bulan atau 7 bulan lagi, tapi saya harus ngasih ke dia, ya, ke orang lain. Nah, itu cara Tuhan tiap kali bicara kepada kita. Hal-hal yang gak masuk akal, yang nampaknya kita gak mau gitu. Tetapi kalau kita belajar untuk jadi pengelola keuangan Tuhan, clerknya Tuhan, maka kita lambat laun akan rilis, akan legowo, saudara, saat Tuhan minta kapan aja. Bukan itu aja, banyak sekali kisah-kisah di mana Tuhan minta saya untuk menggandakan talenta saya dan membeli minyak di dalam persiapan saya menantikan kedatangan sang pengantin itu. Nah, saya sekarang akan hubungkan dengan akhir zaman. Ini kan bicara mengenai penantian akan kedatangan sang pengantin. Saya akan masuk ke kitab Wahyu, di mana di situ bicara mengenai akhir zaman, tetapi saya tidak akan kupas hal-hal lain, tetapi saya akan bicara mengenai hal yang luar biasa ini. Mari kita baca Wahyu 6. Nanti saudara bisa baca mulai ayat 1 dan seterusnya, tetapi saya tidak akan membuat saudara bored atau bosen dengan hal-hal yang mungkin banyak kita nggak tahu. Saya pun nggak terlalu tahu, tetapi saya akan langsung jump in the verse 5 dan 6, ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara, akan ada waktu di hari-hari akhir itu di mana harga menjadi sangat mahal sekali. Kalau di sini kita terjemahkan secupak gandum sedinar, itu kalau kita converse dengan harga sekarang, misalnya 1 piring nasi pecel itu harganya Rp250.000. Atau kalau di Amerika pakai USD, harga 1 sandwich itu bisa $20 begitu. Jadi mahal sekali, orang-orang akan menderita kelaparan dan orang-orang nggak bisa beli karena saat-saat itu akan sulit sekali untuk orang mendapatkan makanan karena tumbuh-tumbuhan nanti dihancurkan oleh belalang, oleh wabah, dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali wabah dan malapetaka dan gempa, kebanjiran, dan sebagainya. Itu banyak sehingga nantinya akan ada kesulitan-kesulitan di mana-mana. Dan ini nanti jikalau ada sampai kepada penunggang kuda hitam ini, dia akan datang dan nantinya akan harga-harga sangat tinggi sekali, saudara. Lalu dikatakan di sini, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Janganlah rusakkan minyak dan anggur. Nah, di sini ada lagi kata-kata minyak, tetapi ada tambahannya anggur. Apa artinya? Nah, saudara, mari kita lihat, saudara cari di search, ya. Minyak dan anggur itu di dalam perjanjian baru itu ada di mana lagi? Saya mendapati ternyata ada di kisah mengenai The Good Samaritan, orang Samaria yang baik. Saudara tahu kisahnya, bukan? Kisahnya yaitu bagaimana ada seseorang yang dirampok, lalu dipukul, udah setengah mati, digeletakin gitu aja di tengah jalan. Apa yang terjadi? Pendeta-pendeta jalan melewati situ. Kasihilah sesamamu manusia, tetapi pada waktu dia ketemu dengan orang yang
babak belur. Dia menyingkir diam-diam. Katanya, saya harus segera ke gereja misa untuk berkhotbah. Lalu ada orang Lewi lagi yang jalan, tetapi dia, aduh, enggak deh, enggak dulu deh, not this one. Tetapi kemudian ada orang Samaria yang melihat musuhnya. Ini orang dari musuh ya. Tetapi timbullah belas kasihan. Kemudian dia kasih. Kita akan baca ayat 33, 34, dan 35. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. There you are. Kita mendapatkan kata ini di perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Oh, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. 2 dinar yaitu apa tadi? 1 dinar, 1 denari adalah upah 1 hari buruh kerja. Jadi dia memberikan 2 hari upah kerjanya kepada pemilik penginapan untuk musuhnya. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Amazing, amazing. What a good-hearted man. Di sini kita melihat, saudara, ternyata minyak dan anggur adalah kaitannya kebaikan. Apa yang dia miliki, hartanya, bagian dari haknya diberikan kepada musuhnya. How about that? Akhirnya tahulah kita sekarang kaitan dari awal tadi kita bicara mengenai gadis yang bijak dan gadis yang bodoh. Mereka sudah siap dengan minyak mereka dalam buli-buli mereka. Tetapi yang bodoh ini mereka menanti dengan pakaian putih, sudah siap, sudah berdandan, tapi tidak membelanjakan uangnya di hari-hari akhir ini. Jadi mereka masih ada uang di kantong mereka pada hari-hari akhir untuk membeli minyak itu, tetapi waktunya sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya selagi waktu masih ada, saudara, cepat-cepat belanjakan talenta saudara untuk membeli minyak dan anggur itu untuk orang-orang yang sulit sekali nih mau ngomongnya, yang bisa jadi adalah musuh-musuh saudara. Tuhan akan bimbing saudara, akan ketuk hati saudara untuk agar saudara bisa punya belas kasihan kepada musuh-musuh saudara, orang-orang yang nyebelin, yang ngeselin. Saudara, saya sudah banyak dibimbing Tuhan untuk melakukan hal yang demikian, di mana saya harus memberikan keuangan saya untuk mereka-mereka yang nusuk punggung saya dari belakang, yang ngatain di belakang saya, yang jelekin saya. Saya nggak hanya berdoa memintakan berkat kepada mereka, tetapi saat mereka membutuhkan, saya ulur tangan. Dan apa yang saya berikan, saudara, bukan kecil-kecilan. Bukan 100.000, 500.000, 1 juta, 20 juta, lebih dari itu saya berikan kepada mereka untuk menutup hutang-hutang mereka. Saudara, dan saya bersukacita untuk itu. Saya sampaikan kisah di dalam khotbah saya yang luar biasa yang sudah saya upload juga di YouTube dengan judul For God So Loved. Karena begitu besar. Banyak orang berpikir bahwa mereka sudah tahu rahasia karena begitu besar.
Tetapi Tuhan bukakan kepada saya hal yang luar biasa pada waktu saya diminta orang tua saya untuk berkhotbah di gereja tempat pelayanan mereka di Solo pada tahun lalu di hari Natal. Tuhan taruhkan di hati saya sampai saya nangis, saudara. Khotbah saya bercucuran air mata karena Tuhan menginspirasi sedemikian rupa. Karena begitu besar, kita harus belajar kasih yang besar. Kasih yang besar seperti Bapa di surga. Dia tahu anaknya bakal dibunuh oleh orang-orang yang dikasihinya. Tetapi dia tetap kirim dia ke dunia anyway. Kita mengasihi orang-orang yang menganiaya kita. Mereka-mereka yang menghujat kita. Kita kumpulkan banyak minyak, kita siapkan buli-buli kosong kita dengan kita isi minyak di hari-hari akhir ini, saudara. Kita nggak hanya berdoa saja kepada mereka, tetapi kita harus senantiasa melakukan hal yang baik secara khusus kepada mereka-mereka yang menganiaya kita. Orang-orang di luar iman juga kita kasihi mereka, kita kumpulkan minyak dan anggur ini. Saudara ingatkan tiap kali saya ngomong mengenai Reverend Park Yong-gyu yang dari Korea itu, dia yang sempat mati tetapi kemudian Tuhan hidupkan kembali waktu dia ada di sorga. Dia minta malaikat untuk melihat rumah dia dan ternyata rumahnya masih kerangka. Dia veto, dia bilang bagaimana mungkin, saya ini hamba Tuhan besar, gereja saya gereja gede banget, jemaatnya 5.000. Dan saudara bisa baca kisahnya, tetapi akhirnya dia hidup kembali. Dan kemudian waktu dia hidup kembali, dia ada beberapa tahun dia bisa melakukan segala sesuatu dengan pembaharuan pikiran. Yang pertama dia lakukan adalah dia berikan 5 mobil mewahnya kepada orang-orang lain. Karena apa yang kita pikir kita kumpulkan di bumi itu mengikat kita. Tetapi saat tidak ada ikatan apapun di dalam hati kita, tidak juga dengan mamon, kita harus berani dan bisa memutuskan ikatan jiwa kita dengan mamon, supaya kita plong, los waktu Tuhan minta berapa saja kita berikan, kita serahkan, kita kembalikan. Tuhan minta bahkan kepada orang-orang yang menganiaya kita, kita berikan. Itu adalah pengumpulan minyak dan anggur yang sangat besar sekali. Di hari-hari akhir ini akan banyak sekali orang-orang mencintai dirinya sendiri. Mereka egois, kasih menjadi dingin atau luntur. Orang saling menyerahkan, saling menganiaya. Anak menganiaya orang tuanya. Anak menyerahkan orang tuanya. Mereka mengatai di belakang dan sebagainya. Saudara, orang akan mencintai uang, ngumpulin untuk dirinya sendiri, apalagi saat-saat yang sulit seperti ini, tetapi tidak dengan saudara. Saya sudah mengajarkan ini kepada saudara, agar saudara berani untuk membeli minyak dan anggur itu untuk saat-saat seperti ini. Saat-saat seperti ini, kumpulkanlah lebih banyak lagi minyak dan anggur. Kasihi mereka-mereka yang menganiaya saudara. Belilah selagi waktu masih terbuka. Saya selalu rindu, saudara, jikalau Tuhan panggil saya rapture atau saat saya kembali menjadi debu tanah lagi, saya rindu supaya di account saya tinggal paling 20.000 saja. Atau gak ada. Itu yang saya rindukan. Seperti saya belajar dari George Mueller yang luar biasa sekali. Dia memberi ribuan anak yatim piatu makanan setiap hari hidupnya untuk mereka, dan dia hanya harap kepada Tuhan. Pada saat dia meninggal, dilihat di kantongnya hanya 0, sekian sen. Kalau nggak salah 0,69 sen atau 70 sen gitu. 0, ya. Jadi nggak sampai 1 sen.
Itu yang saya rindukan, supaya saat pengantin itu tiba, saya akan masuk menjadi salah satu dari gadis bijaksana itu. Hari ini saya membukakan rahasia ini tidak hanya untuk saya simpan sendiri. Saya mau saudara diberkati. Saya rindu saudara juga mengumpulkan begitu banyak minyak dalam buli-buli. Jangan jamah minyak dan anggur itu. Saudara-saudara tidak akan terjamah saat ini oleh semua wabah penyakit apapun yang menimpa kalau saudara melakukan hal ini. Saya bersyukur untuk para partisipan yang membuat kami eksis di dunia maya dan di dalam pelayanan-pelayanan. Saudara-saudara yang telah membeli minyak dari kami, membeli minyak untuk supaya pelayanan ini eksis. Saya memberkati saudara semua. Saya amazed dengan saudara, melihat bagaimana saudara mengirim benih-benih jiwa setiap bulannya. Bahkan ada di dalam satu bulan beberapa kali saudara kirim. Saudara nggak ngerti bahwa saudara sedang mengumpulkan minyak dalam buli-buli saudara. Dan saudara akan dilayakkan untuk masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba, karena saudara adalah gadis-gadis yang bijaksana. I love you all, and don't forget, love God so much and love your enemies. God bless you.